Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan, mari segera kita akan membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Habakuk pasalnya yang ke-1. Kitab Habakuk pasalnya yang ke-1, kita akan baca di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi, kitab Habakuk pasalnya yang ke-1, kita baca di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan perikop keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kembali datang kepada kita semua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Habakuk, Nabi Habakuk yang pada saat itu hidup di zaman kerajaan Yehuda, pemerintahan Raja Yoyakin, yang ketika pada saat itu mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel, ya saudara-saudara. Kita melihat Nabi Habakuk mengungkapkan kondisi yang mereka alami pada saat itu, saudara-saudara. Terjadi aniaya, terjadi penindasan. Di sini dia katakan juga kekerasan di depan mata mereka terjadi, ya saudara-saudara. Perbantahan, pertikaian, bahkan di ayatnya yang keempat. Kembali saya baca ya, di ayatnya yang keempat firman Tuhan berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ternyata dari zaman dulu kala itu, saudara-saudara, yang namanya keadilan muncul terbalik, ya saudara-saudara. Yang namanya tidak pernah muncul keadilan, tidak mendapatkan keadilan, sudah terjadi dari zaman itu, ya saudara-saudara. Dan sampai saat ini kita melihat banyak terjadi tidak adanya keadilan, ya saudara-saudara. Bahkan keadilan muncul terbalik seperti firman Tuhan berkata demikian. Kita melihat keluhan dari Nabi ini, dia ungkapkan kepada Tuhan bahwa betapa menderitanya mereka, tertindasnya mereka pada saat itu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, kita melihat ada hal ungkapan yang sangat luar biasa yang dia katakan di pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar, sekali lagi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Walaupun mereka menghadapi kondisi yang sangat menyakitkan, mengalami penderitaan pada saat itu, saudara-saudara. Di sini dia mengungkapkan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari saudara-saudara, kita hidup oleh percaya, beriman kepada Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kondisi kita juga saat ini ada dalam kondisi yang mengalami penderitaan. Mungkin ada di antara sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tertindas, sedang dalam penderitaan, sedang mengalami mungkin ketidakadilan dalam kehidupanmu saat ini. Mari saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada kita mau belajar dari Nabi Habakuk ini. Ketika dia mengalami kondisi yang seperti ini, dia mengungkapkan satu ungkapan yang berkata, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, walaupun pada saat itu orang benar dikelilingi oleh orang fasik dari ungkapan Nabi Habakuk ini, tetapi dia mengungkapkan orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari juga kita mau belajar untuk hidup beriman, percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami, persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini mampu mendapatkan jalan keluar, ya saudara-saudara. Kalau orang lain Tuhan boleh tolong, Tuhan juga akan mampu menolong kita, ya saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, di hari-hari ini kita sedang dalam hari-hari kondisi di mana kita doa 10 malam. Nah, saudara-saudara, kesempatan yang baik bagi kita untuk boleh mengikuti doa 10 malam ini, saudara-saudara. Kita memperbaiki hubungan kita kembali dengan Tuhan. Mari kita berikan waktu dan kesempatan kita yang baik ini untuk berdoa, mencari hadirat Allah, saudara-saudara. Betapa lapar dan hausnya kita akan hadirat Allah. Karena di sini firman Tuhan berkata,
Orang benar hidup karena percayanya. Bahkan di ayatnya, pasalnya yang ketiga di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 ya, firman Tuhan yang sangat populer dari kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 bunyi firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini statement yang sangat-sangat luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau kurungan. Ini menandakan tidak ada apa-apa saudara-saudara di dalam hidupnya. Tidak ada saudara-saudara, habis semuanya. Tetapi apa firman Tuhan berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita jadikan ini juga komitmen dalam kehidupan kita saudara-saudara. Roh Kudus yang akan memperbaharui kita, memberikan sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati setiap badai persoalan hidup kita saudara-saudara. Dan kita melihat kita tetap terus bersukacita dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami saat ini. Ajar terus kami ya Tuhan untuk tetap terus bersukacita dalam Engkau, beria-ria dalam Engkau, menghadapi persoalan pergumulan hidup yang berat ya Tuhan. Secara manusia mungkin kami tidak mampu, namun kami percaya orang benar akan hidup oleh percayanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang bagi kami. Tetap terus kami mau bawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau Allah juga menyertai, memberkati ya Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Mari Engkau Allah ulurkan tangan-Mu, pulihkan, sembuhkan jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur-Mu sanggup menyelamatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan perekonomian, pergumulan rumah tangga, apapun itu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar dan senantiasa memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.